Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nama saya Fadel Ibrahim Ernest. Nama teman saya Angel Caroline, Michael Andres, Rian Fernando, Sania Kristella, Yohana Octaviona Manurung. Yang pertama ialah pengertian hakim. Hakim yang memimpin persidangan. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah hakim sendiri berasal dari kata Arab yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, dan pemerintah. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim adalah pejabat negara. Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim terdiri atas hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya serta hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, hakim peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan militer, yang memilih kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda. Tugas hakim. Tugas hakim adalah mengambil dan menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan, perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum memulai diperiksa, tidak wewenang ia menolaknya. Fungsi hakim. Fungsi hakim yaitu melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan materi petunjuk dan bimbingan yang diperlakukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional, menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peran hakim terbagi 3. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim yang diberi wewenang untuk mengadili serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, hakim berdasarkan lembaga peradilannya dapat dibagi menjadi 3. 1. Hakim pada MA disebut Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan di bawah MA atau lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan 3. Hakim pada MK disebut Hakim Konstitusi. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung perannya dan kewenangannya yaitu mempunyai peran dan wewenang dalam memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding maupun tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan. MA mempunyai peran kedua yaitu guna menguji peraturan secara materi terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan yang ketiga itu menjadi pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dan yang keempat, berperan serta memiliki kewenangan dalam mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Dan kelima, berperan dan berwenang memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi. Dan hakim badan peradilan.
Hakim Badan Peradilan berperan dan kewenangannya itu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dan yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Dan yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Dan yang ke-10, Mahkamah Konstitusi, peran dan kewenangannya. Pertama itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dan yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 Kewenangan. Yang pertama, pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kedua, pengadilan negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Yang ketiga, pengadilan negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga presentasi kami dapat berguna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Tintin. Semoga bermanfaat Terima Bu kasih. Tintin materinya dan mendapatkan nilai terbaik. Terima kasih. Terima kasih Bu Tindin.